Sebagaimana kita dengar tentang siksa kubur, dan kita dengar tentang neraka, surga, dan berkaitan dengan sirat dan lain, hanya kita cuma mendengar ceritanya. Tidak pernah kita saksikan. Tapi karena ciri orang beriman sebagaimana Allah gambarkan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Jadi di antara ciri orang bertakwa dan orang beriman, dia beriman kepada yang gaib. Termasuk peristiwa yang kita bahas dalam pertemuan kita ini adalah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad. Kalau kita mengukurnya menurut akal kita manusia, tidak bakalan masuk akal. Karena ini peristiwa yang luar biasa, khariqah lil 'adah, maka Allah mengawali surat Al-Isra dengan kalimat Subhanalladzi asra. Kalau kita perhatikan Isra Mi'raj ini berbeda. Isra adalah as-sayru lailan, berjalan di malam hari. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Al-Mi'raj as-su'udi ila a'la. Mi'raj itu naik ke atas karena Nabi SAW naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid, kemudian ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau kita lihat surat Al-Isra, Allah mulai dengan Subhana. Subhana artinya apa? Maha suci Allah dari segala kekurangan. Sucikan Allah dari segala kekurangan. Dan sucikan Allah bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Karena Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya. Maka jangan mengukur kemampuan Anda sesuai dengan kemampuan Allah. Kalau kita bilang Allah hidup, betul? Kita hidup, betul? Apakah kehidupan Allah sama dengan kita? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah mulia, Allah memulai cerita yang tidak masuk akal manusia. Kalau diukur sesuai kemampuan kita, maka Allah mulai dengan Subhanalladzi asra. Makin besar kekuatan, makin berkurang waktu. Saya berjalan dari sini ke Monas. Kalau jalan kaki, apakah sama dengan naik sepeda? Apakah sama ketika naik motor? Apakah sama ketika naik mobil? Apakah sama ketika naik bis? Apakah sama dengan naik kereta? Apakah sama dengan naik pesawat? Berarti makin besar kekuatan, makin berkurang waktu. Apalagi kita mengukur sesuai kekuatannya Allah Subhanahu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Maka makin besar kekuatan Allah Jalla Jalaluhu Sang Khaliq yang menciptakan kita, yang memberi rezeki, yang mengatur semua makhluknya. Maka makin berkurang waktu. Maka Allah memperjalankan Nabi Muhammad dalam sebagian malam. Maka Allah katakan Subhanalladzi asra. Asra apa artinya? Allah telah memperjalankan Nabi. Halo? Allah telah memperjalankan siapa? Berarti dalam ayat ini yang kita faham maknanya, Allah memperjalankan Nabi, apa Nabi jalan sendiri? Berarti Allah memperjalankan. Maka kita ukur sesuai kemampuan Allah Subhanahu. Maka Subhanalladzi asra, Allah yang memperjalankan. Kalau sudah urusan Allah, maka jangan masukkan akalmu yang terbatas sebagai makhluk masuk ke areanya Allah. Asra bi'abdihi, dengan hambanya. Ini perjalanan spiritual Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah menghiburnya. Pada saat itu istrinya tercinta Khadijah wafat. Pamannya Abu Talib wafat. Beliau ke Taif, tidak ada satupun menerima dakwah Nabi. Allah ingin menyampaikan pesan mulia kepada baginda SAW. Wahai Muhammad Rasulullah, jika penduduk bumi tidak menerima engkau, saya akan sambut engkau dengan para penghuni langit semuanya. Disambut semua malaikat. Disambut sampai Allah hidupkan para Nabi dan Rasul. Agar mereka menjadi makmum di belakang Rasulullah. Sebagai bukti kemuliaan Allah untuk baginda sallallahu alaihi.
Maka kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi apakah Nabi bangga dengan kita atau tidak? Nabi mengakui kita sebagai umatnya. Apakah Nabi, kita mengakui bahwa diri kita sebagai pengikut Nabi, apakah Nabi mengakui kita benar-benar umatnya atau tidak? Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam peristiwa yang sangat mulia ini, sebuah peristiwa untuk menghibur baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah turunkan Nabi Isa khusus dari langit dan hidupkan 124.000 nabi dan 310 rasul, semua dihidupkan untuk baginda SAW agar mereka semua menjadi makmum di belakang baginda sallallahu alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda. Apakah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sia-sia? Tidak. Allah ingin memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita sebagai orang beriman, kita harus mengambil banyak pelajaran dan hikmah dari perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah umat Nabi Muhammad SAW masih dalam kegelapan atau sudah mendapatkan begitu cahaya? Kita alhamdulillah dapat cahaya Islam, kita dapat cahaya Al-Quran. Yang penting apakah kita masih berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, kepada ajaran baginda SAW atau tidak? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan pada diri kita. Apakah kita masih berakhlak dengan Al-Quran, berdakwah dengan akhlak Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Jawabannya di dalam hati kita semua masing-masing. Semoga senantiasa kita diberkahi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Syekhuna yang telah memberikan gambaran kembali kepada kita betapa peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa